Lihat seperti apa pesawat yang mengudara saat ini membawa para tim dari atas harusnya ini, karena Oasis ternyata ada di bawah pesawat, sehingga utara menuju ke selatan. Kalau tadi gua milih jeruk, seruin. Jadi kita ketemu langsung win. Saya ganti, gua nggak tahu nih kalau bakal tabrakan nih mereka berdua. Langsung ada tembakan, Dongri mendapatkan satu pemain, Debot yang diambil, Da Costa juga ditonjok oleh Super Du dari SV Fior, dan saat ini Rocky dengan sebuah DBS mengambil pemain dari SV Fior. Betul, ini jangan sampai ya gara-gara pilihan gue Pangeran Megjo-nya sekarang sih udah dalam bahaya ya, jujur. Udah banyak pemain mereka yang terculik oleh jeruk. Nanti kita akan fokus juga untuk bisa melihat bagaimana Zenox, seorang lazy boy, akan coba bisa mendapatkan sebuah takedown-nya ke satu pemain dari SV. Dilontarkan sebuah smoke atau flashbang ternyata untuk membutakan vision sementara di seorang lazy boy, tapi ternyata body shot-nya connect. Luar biasa, semua peluru sampai akhirnya berhasil dimenangkan fight tersebut. Dan akhirnya kita bisa melihat inilah fight yang terjadi antara jeruk versus Pangeran Megjo. The last man standing. Bagi seorang Deo, Pangeran Megjo apakah bisa mentuntaskan misinya untuk membalaskan dendam dari Pangeran Megjo? Tapi begitu banyak lawan yang memang harus ditaklukkan, tapi satu didapatkan, dua didapatkan, dan akhirnya selesai sudah. That's it. Kemenangan kali ini berpihak justru untuk Pangeran Megjo, Sanskoy. Menuju ke dalam karena ada pemain di dalam sana. Jobrenki, Frenzy terlalu jauh, Frenzy dan akan datang saat ini, dan nampaknya memang sudah tumbang pemain dari Pandum Leon DZ. Sudah ditumbangkan, bergerak kembali ke arah yang lain, atau Dimzi maksud saya, sudah ditumbangkan, bergerak menuju ke yang lain. Leon DZ yang sedang kita lihat saat ini ditembak lagi, UMP diamainkan, namun Ganyang ternyata mendapatkan satu pemain. Jobrenki di ujung sana juga berhasil diambil. Oh, ini bahaya sih. The last man standing-nya Frenzy versus everybody, dan nampaknya yang terakhir pun Frenzy sukses ditaklukkan oleh Stavin, Esports, dan Pandum. Tereliminasi begitu cepat di hashtag yang ke-16, dan datang lagi kawanan baru lagi, tamu yang tidak diundang, dan kali ini RRQ yang coba untuk mengkontes pergerakan dari SLE. Satu didapatkan, langsung di-knock begitu saja, dan sekarang giliran sang line up terbaru dari RRQ. Jami coba untuk bisa terabas masuk, coba untuk bisa menaklukkan, tapi justru malah Jami yang ter-take down dengan tembakan dari seorang Boboho dengan S12. Kayaknya RRQ pun tidak dapat bisa tumbang. Tapi kita akan melihat apakah RRQ sukses mereka untuk meretake compound yang diisi oleh tim SLE, atau SLE lah yang berhasil bertahan di compound mereka saat ini. Dan lihatlah Nerpeiko kembali bersinar. The last man standing RRQ coba membalikan keadaan, dan itu dia, Nerpeiko berhasil meratakan semua pemain dari tim SLE. Tapi no, boom pun juga datang di bagian belakang dari RRQ, Sanskoy. Genforce tadi jatuh yang membuat akhirnya dia di confirm eliminasi. Satu granat yang saya kira akan mendapatkan dua pemain dari RRQ, namun saya ingat di sisi situ jendelanya tidak mepet, berada di tempat mereka sedang melakukan revive, dan 2 melawan 4 akan terjadi saat ini. Boom juga pintar, mereka memisahkan 2-2 sehingga akan menjadi 2 melawan 1, 2 melawan 1 di tempat yang berbeda. Lapar dengan satu granat, dilempar granat juga oleh Hasbi. Belum ada hasil yang didapatkan, mungkin regroup yang dipilih oleh para pemain Boom di saat RRQ berada di posisi yang terlalu sulit saat ini. Lemparan utility dari El Beryl juga tidak berhasil untuk mendapatkan satu pemain dari RRQ. Saat RRQ knockdown satu pemain, maka sudah selesai. RRQ akan dipulangkan ke lobby karena clutch 4 lawan 1 akan terlalu sulit. Tapi kalau Boom yang tumbang, mungkin RRQ bisa membalikan keadaan. Kita lihat ya apakah momen ini bisa dimaksimalkan kembali oleh tim RRQ untuk mereka menciptakan momen yang mereka inginkan untuk membalikan keadaannya atas Boom Esports yang masih prima sekali dengan 4 anggota mereka. 1, 2, 3, 4 pemain yang harus dijatuhkan oleh RRQ, dan Lapar sudah mengcook sebuah trappingan grenades, tapi ternyata justru malah terpick off kembali satu pemain tim RRQ, membuat mereka pincang. Satu yang terakhir punggungnya kelihatan, Laparnya pun juga masuk, vaulting in dilakukan, tapi ini akan menjadi ending kah bagi tim RRQ, dan ternyata satu yang terakhir berhasil didapatkan, dan that's it, selesai sudah perjalanan tim RRQ dipulangkan oleh Boom Esports. Kita tidak berhenti di RRQ dan juga Boom, kita kembali bergeser menuju Dewa United. Yang satu pemainnya tiba-tiba hilang tadi, 5 elim didapatkan oleh Dewa United, selesai. Fight terjadi terlalu banyak, dan seperti yang saya katakan di awal, ini adalah Ruthless
Regional Showdown tidak harus menunggu untuk kita melihat sebuah fight sampai stage yang kelima, stage yang keenam. Sekarang stage yang kedua juga orang udah pada hilang menuju ke lobby. Banyak sekali fight yang terjadi. Bigetron sangat terasa bahwa ini adalah line up yang dipersiapkan untuk EWC. Jadi kalau yang lain lagi latihan buat minggu kedua PMPL, khusus Bigetron mereka lagi latihan buat PMWC karena Bigetron dengan line up tanpa adanya Zeta, ini adalah line up yang akan dibawa ke Paris. Lalu kalau dilihat dari rotasinya, ini juga rotasi yang sedang dicoba-coba oleh Bigetron. Drop zone-nya pun sama, sedang dicoba-coba oleh Bigetron yang kemungkinan akan mereka mainkan di EWC nanti. Betul, jadi buat yang bertanya-tanya Zeta kemana, mungkin inilah maksud dari tim Bigetron yang coba untuk memainkan full line up mereka untuk di EWC. Dan tentu berhasil kembali untuk line up-nya, mereka mengakuisisi satu tim lagi, dipulangkan langsung di wipe out. Dan mereka pun juga cukup unggul dengan 4 poin eliminasi yang sejauh ini sudah dikumpulkan oleh tim Bigetron. Dan dengan zona yang seperti ini, masih ada beberapa tim yang tertahan belum masuk ke dalam area sisi zona, seperti halnya untuk Aka Gold dan juga Pangeran Mejo. Dua tim yang memang kayaknya sulit terlepas satu sama lain. Dan Nightmare, hanya hitungan detik saja kita lihat fightnya mereka dengan Glue berhasil diratakan. Nightmare dipulangkan, tapi Glue juga terseok-seok karena split yang mereka lakukan termangsa juga oleh tim Alter Ego. Dan mereka mendapatkan 2 pemain Glue, tinggal 2 yang terakhir. Harusnya sekarang bagaimana caranya Alter Ego mencari informasi yang begitu valid untuk mereka mungkin akan mencari 2 anggota terakhir dari Glue. Tahu ada orang-orang yang lewat agar informasinya minimal didapatkan oleh tim tersebut. Alter Ego bertemu dengan Boom dan Rosemary. Selalu seperti ini Rosemary, saat dia melihat ada lawan di dekatnya, sudah pasti insting yang dimiliki oleh Rosemary adalah turun dan untuk melawan. Namun tidak selalu sukses apa yang dipilih oleh Rosemary, karena justru saat ini dia berada di posisi yang sulit karena 2 melawan 1, harus melakukan sebuah clutch. Namun ini adalah Rosemary, satu knockdown kembali mungkin didapatkan, namun ternyata tidak untuk yang ketiga. Dan Rosemary dipulangkan, membuat Neb harus kerja keras. Neb juga tumbang, satu blunder kecil saja yang membuat Alter Ego dalam ancaman di saat Bigetron mendapatkan domination. Alter Ego pulang, Bigetron punya 5 eliminasi. Betul, dan Boom yang bertahan. Dan sekarang kita akan melihat apakah dari Bigetron bisa bertahan untuk menghadapi 2 tim yang berbeda. Ada Vowin dan juga SE. Di tengah keributan yang sedang terjadi, ada percobaan lemparan utility datang dari seorang Razy. Luar biasa sekali connect naps yang mendapatkan seorang Red Waste kali ini. Dan sekarang kita akan fokus untuk melihat King Motik apakah bisa membalikan keadaan dia, keunggulannya atas Bigetron saat ini. Dan dengan begitu bebasnya Razy dengan mudahnya juga menjatuhkan orang terakhir bagi tim Shadow Esports. Dan selesai, sudah 1 tim kembali ditaklukkan oleh Bigetron. Dan tidak selesai ternyata untuk fight yang terjadi untuk Boom. Datang lagi tamu baru, dan sekarang Glue yang coba untuk mengganggu pergerakan mereka dari compound yang dari awal sudah diisi oleh Boom. Dan kalau dilihat dari posisi Boom, maka ini adalah posisi attacking yang terus ingin mereka mainkan. Boom menabrak banyak sekali tim, dan saat ini Boom sudah memiliki 5 eliminasi. Granat sedang dipersiapkan oleh para pemain-pemain Boom, bahkan sudah dilemparkan oleh Glue tadi. Tapi belum ada ujung dari fight kita karena smoke cukup banyak dan masih punya waktu sampai 40 detik dengan salah satu smoke yang baru saja di pop out dan menuju ke area zona. Bigetron punya kesempatan untuk mendapatkan winner chicken dinner kembali. Ini terjadi di hari yang kemarin, mereka WWCD di match yang kelima. Mungkin hari ini akan terulang lagi seperti halnya Void yang tadi berhasil mengulang WWCD mereka di match yang kedua. Vowin yang masih terus konsisten mereka untuk survive ke late game. Walaupun sekarang hanya tinggal 1 pemain, tapi membuktikan juga untuk konsistensinya mereka untuk bisa berada di jajaran late game. Udah memasuki stage yang keempat dengan 7 tim yang tersisa. Dan sekarang kita bisa melihat dari area luar juga banyak sekali pressure yang diberikan oleh tim lain untuk menjatuhkan 1 pemain dari tim Boom. Dan lemparan utility masuk dalam area compoundnya, tapi Xbox tidak menyadari ada 1 pemain dari Boom yang bersembunyi. Dan Xbox pun juga nampaknya menjadi korban selanjutnya bagi Boom. Tinggal 1 yang terakhir dari pemain Glue yang masih tersisa, yaitu seorang Leon. 3 tim sharing compound di 1 titik lokasi yang sama antara SB, Boom dan juga Glue. Dan ledakan demi ledakan, Leon berhasil mendapatkan 1 pemain Boom memang, tapi dirinya pun juga harus ikut tumbang pulang ke lobby dengan 5 tim teratas. Dan sekarang fightnya semakin lebih intens lagi dengan hanya 2 tim tersisa di bagian gudang bata kali ini.
Revive sedang diupayakan, Alberyl sedang dibangkitkan oleh seorang Sanju kali ini, dan sekarang ada percobaan entah yang keberapa kalinya granat dilontarkan dari pemain SV dan berhasil menaklukkan, dan boom, selesai, sudah di wipe out semuanya, dipulangkan oleh SV. Satu pemain terakhir dari AK Gold, tapi ini sih harusnya akan menjadi fight selanjutnya, fight bukaan dari tim Bigetron versus SV kali ini. Boychill di dalam side compound-nya pun juga sudah mulai terdeteksi dan akan coba berduel dengan seorang Reizak. Nih nampaknya kayaknya Reizi pun tertumbangkan. Boychill mendapatkan 1, Boychill mendapatkan 2, dan 2 pemain Bigetron sukses ditaklukkan, didapatkan oleh seorang Boychill, Sanskuy. Boychill adalah mantan pemain dari Bigetron, dan Boychill saat ini ingin memulangkan mantan timnya, namun apa daya saat ini masih ada pemain-pemain Bigetron yang lainnya. SV Fior dipulangkan, dan SV Fior selesai perjalanan mereka. Point checker masih ada, AK Gold masih ada, Bigetron akan kembali dengan 3 pemain. Reizak, nah inilah dia yang punya senjata S12K, Axel pun punya S12K. Terdengar dengan begitu jelas Federales DPS yang dia punya. Agak sedikit dipantulkan kayaknya, 1 granat, 1 detik, meledak di bawah tanpa ada hasil, dan itu adalah granat terakhir, investasi terakhir yang dimiliki oleh Potato, tapi Potato ditangkap oleh Reizak. Spesial dari Satar yang sudah berada di Bigetron cukup lama, tapi Satar manggil-manggil sambil lompat-lompat. Nah, ditembak nih. Oh, panci. Seperti biasa, Satar. Ngajak duel panci, boosting dulu dikit, boosting dulu. Nah, yuk, siap. 1, tar dulu, boosting. Tar dulu, boosting dulu. Hitung. Big all dulu. Nah, boosting dulu dikit ya. Satu ya, satu. 1, 2, 3, ayo. Nah, Let's go. Siapa nih yang menang nih? Oke, ini Mana ronde nih? pertama ya. Ya, ronde pertama. Federales versus Satar. Ayo dong. Oh, di drop, biar fair, di Oh drop. iya, oke. Biar fair. Jadi nggak bisa nembak lagi. Siap ya? Klip nih. Ready, Nah. ready. Nah, udah. Ah, di drop semua. Satar minta semua di drop. Oke. Orang kok ada aja. Orang pada ada aja. Yo. Ayo. Langsung, yo. Siap. 1, 2, 3, ding. Ronde pertama, Satar berhadapan dengan Federales. Oke, kita lihat ya, di sisi sebelah kiri ada Satar, sisi sebelah kanan ada Federales untuk ronde yang pertama. Tembak lagi, pukul. Oh, sama-sama lo, Sans. Sama-sama lo, Sans. Satu hit lagi nih. Satu lagi. Satu hit kejar ya. Satar memenangkan ronde pertama. Healing dulu, tar lu bang. Sabar. Healing dulu. Healing. Wah, ini mah Lucu banget. namanya akal-akalan barat nih, sengaja nih. Satar tahu kalau ngelawan pakai senjata nggak bakal Kalah. menang. Makanya begini caranya dia. Oke, selanjutnya siapa? Oke, tuh. Axel apa Reizak nih yang maju nih? Karena mereka bulan kemarin masih 1 GH. Nah, langsung dikemplang sama Axel. Selesai, pulang ke lobby Bigetron mendapatkan winner chicken dinner. Congratulations untuk Bigetron mendapatkan chicken mereka di game yang kelima.